Halo teman-teman semuanya, di episode kali ini saya akan menjelaskan tentang array. Di episode sebelumnya, kita sudah belajar tentang variabel. Nah, variabel itu biasanya digunakan untuk menyimpan satu nilai atau satu value. Kalau array, kita bisa pakai untuk menyimpan banyak value atau banyak nilai. Sintak array dalam JavaScript itu seperti ini ya teman-teman. Kita deklarasikan juga dengan var, lalu nama array-nya, dan dibuka dengan kurung seperti ini, ditutup juga dengan kurung seperti ini, lalu nilai-nilai dari array-nya. Nah, array ini elemennya dimulai dari 0 ya teman-teman. Jadi nilai pertama di dalam array itu adalah elemen ke 0, bukan 1. Lalu berikutnya 1, 2, dan seterusnya. Untuk menambahkan elemen ke dalam array, kita bisa gunakan metode push. Jadi nama array-nya, lalu titik push, lalu kita masukkan nilainya yang mau kita masukkan ke dalam array. Lalu untuk mengetahui panjang array, kita bisa gunakan nama array, lalu titik length. Untuk mendeklarasikan variabel atau array, itu sebenarnya nggak harus selalu pakai var ya teman-teman. Ada juga let dan cons. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau var dan let itu isinya dapat diubah, tetapi konstan nggak bisa. Nah, konstan ini dipakai untuk isi dari variabel yang selalu tetap. Misalnya nilai dari pi 3,14 itu kan selalu tetap. Kita bisa pakai konstan untuk nilai-nilai yang tetap seperti itu. Lalu variabel ini bisa dideklarasikan kembali, tapi kalau let dan cons ini nggak bisa. Nah, jadi sekarang lebih banyak orang pakai let sebetulnya dibanding dengan var, karena kadang kalau pakai var orang bisa salah dan secara nggak sengaja mendeklarasikan lagi variabel dengan nama variabel yang sama gitu ya. Dan skopnya juga beda ya teman-teman. Kalau var ini skopnya global atau di dalam function, kalau let dan cons ini di dalam satu blok JavaScript. Itu skopnya di situ. Oke, ini hanya saya jelaskan teorinya aja. Nanti kalau teman-teman perlu penjelasan lebih lanjut, boleh taruh di kolom komentar ya. Untuk pembahasan array kali ini saya akan menggunakan var. Oke, mari kita coba buat code-nya ya teman-teman. Nah, seperti biasa, kita buka dulu code editor kita dan kita save sebagai HTML file. Saya akan kasih nama episode 7.html, lalu kita buat template HTML-nya. Saya akan kasih title array. Nah, di episode ini kita cuma akan membuat JavaScript-nya aja. Kita nggak akan buat HTML elemen untuk belajar array ini. Nah, coba kita buat array. Contohnya saya akan buat array yang nama array-nya itu mobil. Lalu nilai-nilai dari array-nya ini, misalnya yang pertama BMW, lalu nilai kedua Honda, lalu nilai ketiga misalnya Toyota. Oke, lalu ditutup dengan titik koma. Nah, kalau kita mau lihat hasilnya, kita bisa coba print di console log. Lalu tulis nama array-nya, mobil, titik koma, seperti itu. Coba kita save. Nah, coba kita buka filenya ya teman-teman. Oke, di sini nggak ada apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau kita inspect, klik kanan inspect, lalu lihat konsolnya, ini bisa kita close. Kita bisa lihat nih, ada array 3 yang panjangnya 3. Ini isinya elemen ke-0 BMW, ke-1 Honda, Toyota. Ini adalah hasil dari console log yang kita masukkan ini. Coba saya buat bersebelahan ya. Jadi console log ini dia ngeprint nilai-nilai dari array-nya, array mobil ini ditampilkan di sini. Nah, kita bisa juga akses misalnya salah satunya.
misalnya saya mau akses atau cuman ambil elemen yang Toyota ini. Ini elemen keberapa kira-kira teman-teman? Ini bukan elemen ketiga ya, tapi ini elemen kedua karena elemen mulainya dari 0. Nah, kalau kita ambil elemen nilai mobil 2 seperti ini, kira-kira apa nih yang terjadi? Coba kita refresh di sini. Nah, yang diambil adalah Toyota ya. Karena ini elemen ke-0, ini elemen ke-1, ini elemen kedua. Kita bisa akses salah satu dari nilainya. Jadi array ini bisa menyimpan banyak nilai. Kalau kita masukkan dengan variabel satu-satu, misalnya teman-teman var mobil 1 BMW, ini cuma bisa nyimpen satu nilai aja. Bayangin kalau misalkan mobilnya ada 100. Wah, kita harus buat var mobil 2 Honda seperti itu sampai 100 kali. Nah, array ini memudahkan untuk kita masukkan ke dalam satu variabel aja dan isinya bisa banyak seperti itu teman-teman. Tapi kita masih bisa tetap akses salah satu nilai dari array ini begitu. Kalau kita mau tambahkan nilai ke dalam array, kita bisa gunakan push ya, metode push. Jadi nama arraynya lalu push, kita tambahkan misalnya Lamborghini ya teman-teman. Lalu kita coba print sekarang. Ini saya hapus. Nah, coba kalau misalkan kita console log lalu mobil, sekarang hasilnya seperti apa? Saya save, lalu saya refresh di sini. Nah, sekarang yang Lamborghini ini ditambahin ya teman-teman ke array yang sebelumnya ada 3 value sebelumnya. Nah, challenge untuk teman-teman, gimana caranya untuk ngeprint, untuk dapat lengthnya berdasarkan sintak yang udah saya jelaskan di slide PowerPoint tadi. Nah, saya pengen ngeprint panjang dari array mobil ini. Teman-teman boleh coba dulu ya. Dan pause dulu kalau perlu, lalu lanjutin lagi videonya. Oke, gimana teman-teman? Kalau bisa selamat, kalau belum, ini saya kasih tahu jawabannya. Ini cukup simple. So, untuk dapetin length, kita bisa tulis langsung seperti ini, mobil, nama arraynya .length. Oke, lalu diakhiri titik koma. Kalau kita save dan refresh, nah kita dapat nilai panjang dari arraynya itu ya, 4. Di sini memang udah dikasih tahu ya di console log ini. Tapi kenapa kita perlu ini? Nanti ketika kita buat contoh aplikasi yang jadi untuk JavaScript, biasanya ini diperlukan untuk tahu berapa panjang arraynya dan kita bisa manipulasi dari sini. Oke, teman-teman, sekian dasar tentang array. Ada banyak sebetulnya metode lainnya di dalam array, tetapi ini yang umum digunakan yang saya jelaskan ke teman-teman. So, kalau teman-teman terbantu dengan video ini, teman-teman boleh like videonya dan juga subscribe channel ini. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. See you in the next video. God bless you.